Assalamualaikum. Bentar lagi kayaknya besok kan datang deh. Kamu kenapa kok kayak mau gitu sih? Gak apa-apa kok. Kenapa kalau ada masalah kamu cerita ke kita? Siapa tahu kita bisa bantu, kita bisa cari solusi. Ayo cerita aja. Cerita aja, aku cerita aja. Sebenarnya sih aku kurang paham ya sama jurusan ini tuh dalam pembelajarannya. Maksudnya kamu tuh kayak kurang minat apa gimana? Lebih ke salah jurusan sih. Kalau gitu coba aja kamu konseling. Bukannya konseling itu mahal. Iya sih. Kamu ada solusi nggak? Konseling online aja. Oh iya, bisa Kamu bisa? Bisa. Banyak kok di Instagram, di TikTok juga banyak. Aku juga pernah di-share nih link buat konseling online. Coba aja kamu kesini. Aku share ya ke kamu. Iya baik. Nah itu udah bisa. Coba nanti di rumah aja dan di sini. Ini. Nanti deh aku coba. Kayaknya bagus tuh, banyak reviewnya bagus. Siapa tahu mereka Bisa ngasih solusi buat kamu. Terima kasih ya. Oke, jangan lupa ya. Iya, makasih. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apakah betul Mbak Putri yang sebelumnya membuat janji dengan saya? Iya, betul, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dipa Kartika Melania, konselor yang Mbak Putri hubungi di WhatsApp. Mungkin Iya, Mbak Putri sudah melihat sedikit profil saya di website. betul. Nah, untuk itu kembali ke perbincangan, apa permasalahan yang sedang Mbak Putri hadapi sekarang? Sebenarnya sih saya ngerasa saya kayak salah pilih jurusan kuliah saya, Bu. Kenapa Mbak Putri bisa berasumsi demikian? Apakah Mbak Putri merasa tidak nyaman atau Mbak Putri merasa ini bukan passion Mbak Putri? Kalau dibilang enggak nyaman sih enggak, Bu. Jadi kayak semacam saya tuh agak kurang paham aja dalam mata kuliah ini gitu. Tapi beberapa ada yang saya pahami gitu dalam pembelajarannya. Jadi di beberapa mata kuliah Mbak Putri kurang memahami dan sedikit terbebani, begitu ya? Iya, betul, Bu. Nah, dari hal tersebut menimbulkan apa Mbak Putri dalam perkuliahan yang Mbak Putri jalani? Apakah Mbak Putri merasa tidak bersemangat atau bagaimana? Iya betul, Bu. Kayak setiap saya mau berangkat kuliah, kayak saya tuh rasanya malas banget, kayak maunya rasanya nangis terus gitu, nggak mau berangkat kuliah karena emang kurang nyaman dalam jurusan saya sendiri gitu, yang apa yang saya pilih sendiri kayak gitu. Tapi sebelumnya jika boleh saya tahu, apakah jurusan ini Mbak Putri sendiri yang memilih atau dipilihkan oleh orang lain? Ya dipilih oleh orang lain, Bu. Seperti Oleh kakak, siapa? seperti kakak gitu. Ya baik. Eh, apa yang memutuskan Mbak Putri untuk mau mengikuti kemauan kakaknya Mbak Putri? Apakah Mbak Putri juga suka jurusan keguruan ini? Kalau dibilang suka sih ada ya, Bu, sedikit, cuman nggak terlalu banyak, mungkin karena saya belum memahami konsep-konsep pembelajaran di mata kuliah ini kayak gitu, Bu. Jadi Mbak Putri ingin mendengar saran saya terkait sudut pandang yang mana nih? Mau mau saya berikan tips dan saran atau
mau saya berikan nasihat terkait ketidaknyamanan yang Mbak Putri alami? Saya lebih pilih tips dan saran sih Bu, biar kayak saya lebih lebih ke tenang dalam dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah ini gitu Bu. Oke, baik. Di sini berarti Mbak Putri ingin berbicara dengan saya karena ingin meminta tips dan saran mengenai permasalahan yang Mbak Putri alami. Iya betul Bu. Begini Mbak Putri, terkait ketidaknyamanan kita di lingkungan kampus atau di dalam kelas atau terhadap mata kuliah, bahkan terhadap jurusan yang kita pilih, itu sangat menjadi hal yang biasa pada awalnya. Iya. Namun, kalau misalkan mendengar penuturan Mbak Putri tidak memahami beberapa mata kuliah, mungkin tips dan saran dari saya adalah Mbak Putri bisa banyak berdiskusi kelompok dengan teman-teman, sehingga bisa sharing materi dan berbagi ketidaknyamanan Mbak Putri ini kepada mereka, sehingga mungkin mereka akan lebih empati dan menunjukkan pertemanannya kepada Mbak Putri. Lalu ketika Mbak Putri tidak memahami mata kuliah yang sedang diajarkan, Mbak Putri sangat boleh meminta bimbingan dosen mata kuliah ataupun dosen pembimbing Mbak Putri untuk mengajarkan kembali ataupun mencari tutor khusus untuk mengajarkan mata kuliah tersebut. Karena mendengar penuturan Mbak Putri sebenarnya juga menyukai jurusan ini, hanya saja belum menemukan titik kenyamanan dan titik balik untuk memahami mata kuliah yang diadakan di jurusan ini atau yang sedang Mbak Putri ampu. Jadi menurut saya sebaiknya Mbak Putri bertahan dulu di situasi saat ini, karena untuk melewati badai seseorang gak harus berusaha keras untuk lari dari badai itu, tapi cukup jadi orang yang bertahan sampai badainya berlalu. Dalam artian Mbak Putri itu gak harus bisa memahami seluruh mata kuliah saat ini, atau Mbak Putri tidak harus berpura-pura nyaman dan bahagia saat ini. Mbak Putri boleh, kalau misalkan Mbak Putri bilang masih sering nangis, itu sangat tidak apa-apa, namun jangan sampai itu menjadi berkepanjangan dan juga jangan sampai menghambat perkuliahan Mbak Putri. Mbak Putri kan pasti punya alasan memilih jurusan ini ya, entah untuk membahagiakan kakak yang tadi Mbak Putri jelaskan. Itu sangat saya apresiasi sekali, bahwa berarti Mbak Putri ini orang yang sangat-sangat memikirkan perasaan orang lain, dan saya berharap Mbak Putri bisa mencintai jurusan ini dengan hati dan keinginan Mbak Putri sendiri ketika Mbak Putri sudah menemukan kenyamanan di dalam kelas. Bertemanlah bersama semua orang dan jangan terlalu mencemaskan mata kuliah yang menurut Mbak Putri berat. Jalani saja, kalau ada tugas yang berat kerjakan saja, kerjakan semampu dan semaksimal Mbak Putri, tidak harus sempurna tetapi selesai. Saran yang saya berikan apakah cukup meringankan perasaan Mbak Putri? Iya, sangat-sangat cukup sekali. Jadi kayak merasa tenang gitu loh, Bu. Ya, baik. Apakah sesi ini bisa berlanjut atau dicukupkan saja Mbak Putri? Sudah cukup saja Bu, karena sudah cukup saran dan tipsnya itu benar-benar berguna sekali untuk saya. Jadi saya lebih ke tenang, nggak terlalu terus-terusan stres gitu, kayak gitu, memikirkan hal-hal yang belum kita cobai kayak gitu. Baik, senang sekali mendengarnya Mbak Putri. Saya akhiri sesi ini, sampai bertemu di
sesi selanjutnya untuk menceritakan kenyamanan Mbak Putri di jurusan yang Mbak Putri pilih. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana? Kamu udah konseling online belum? Udah tuh, ternyata bagus juga ya konseling online. Gampang kan? Tinggal ngirim WA terus langsung konseling online. Iya, Harganya juga terjangkau kan? Iya benar, seru banget. Jadi aku bisa mengatasi permasalahan aku sendiri. Jadi kamu udah nemu nih solusinya. Udah kok. Oke. Makasih ya. Tuh kan seru bimbingan konseling online, bisa dari jarak jauh. Kamu mau lagi di salon sampai Merauke atau di mana pun kamu tetap bisa konseling online. Iya bener, seru banget sih. Emang. Beda deh kalau udah nemuin solusinya. Udah